Selamat pagi semua. Pagi Pak. Ya, gimana sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ragil sehat, Ragil? Oke, kalau sehat, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kepada ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Seluruhnya duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak berdiri ya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kelas, anak-anak semua. Pada hari ini saya akan memberikan materi ya tentang membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita sendiri ya. Sebelum mulai pelajaran, nanti Bapak akan memaparkan bagaimana cara membentuk keyakinan kelas itu sendiri untuk kita jadikan acuan atau patokan bahwasannya hal yang sudah kita sampaikan itu menjadi keyakinan yang akan kita yakini dalam kelas kita. Tujuannya apa? Supaya menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ada pun beberapa pemaparan yang akan Bapak sampaikan ada di depan ya. Nanti silakan kita perhatikan. Oke, baik anak-anak, sebelum mulai penyampaian materi tentang keyakinan kelas kita ya, Bapak akan sedikit memberikan motivasi kepada kita semua tentang konsep materi yang akan kita pelajari ya. Motivasinya apa? Adalah kita menuntut untuk menjadi diri yang lebih baik. Nah, kira-kira ya hal baik apa yang memang dapat kalian utarakan ya untuk menjadi suatu keyakinan di dalam kelas kita sendiri supaya kelas kita menjadi kelas yang kondusif ya, yang baik, yang tertib hingganya sesuai yang apa kita harapkan. Oke, di sini ada yang tidak yang memang ingin menyampaikan kira-kira keyakinan apa yang memang menurut kalian untuk bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, oke, ini. Saya meyakini keyakinan kelas di dalam kelas itu, menurut saya gimana kalau kita belajarnya berkolaborasi secara berkelompok. Ya, Tujuannya itu supaya belajarnya nggak bosan dan supaya lebih menarik gitu. Oke, kita beri tepuk aplaus dulu untuk. Oke. Gimana? Ada yang lain? Saya Pak, lebih baik. Ya, Reza silakan. Lebih baik kita melakukan ice breaking sebelum memulai pelajaran untuk mencairkan suasana, Pak. Oke, tepuk aplaus dulu untuk Reza. Oke. Nah, oke anak-anak, itu tadi kalian sudah menyampaikan kira-kira keyakinan kelas yang pengen kalian ingin itu seperti apa. Nah, artinya kita akan masuk, sebelum kita masuk ke materi keyakinan kelas, saya akan memancing terlebih dahulu. Seperti tadi akan bertanya kepada kalian seperti apa sih keinginan keyakinan kelas yang ingin kita sepakati ya. Nah, tadi temannya menyampaikan yang pertama bahwasannya kita belajar secara berkelompok supaya interaktif ya. Kemudian di kawan yang kedua tadi, kawan kalian menyampaikan bahwasannya kita adakan ice breaking dulu Pak sebelum mulai pelajaran supaya memecah suasana lebih cair lagi, lebih enjoy lagi. Jadi tidak terlalu tegang, belajarnya lebih santai lagi ya. Nah, di situ anak-anak sedikit saya sampaikan, saya membangun motivasi belajar kalian bahwasannya belajar kita itu bagaimana caranya kita menciptakan belajar yang memang nyaman sesuai dengan keinginan kalian, bukan kita patok dengan aturan yang memang saklek ya, atau aturan yang benar-benar mutlak. Jadi kita aturan kita ini membuat kesepakatan yang benar-benar yang membuat kita dan yang menjalankan juga kita, karena kita yang membuat ya. Nah, tetapi ada koridor-koridor memang sekolah memiliki aturan, tetapi ketika di kelas aturan belajar itu adalah aturan yang membuat kita sendiri, yang belajar kalian, guru yang menyampaikan. Jadi saya pun selaku guru harus tahu mau kamu seperti apa, minat kamu belajarnya mau seperti apa. Karena apa? Pada prinsipnya setiap anak-anak ada yang kecenderungannya, saya ada yang hobinya mendengar, ada yang hobi gaya belajarnya menulis, ada yang gaya hobinya visual, menonton, ya, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Jadi inilah pentingnya membuat kesepakatan ke kelas. Oke, sekarang Bapak akan masuk ke dalam materi. Apa sih kesepakatan kelas itu? Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu, baru kita nanti membangunnya. Nah,
di sini ada 5 item ya. Yang pertama, item di atas, fokus di atas sini, keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak akan menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada kalian. Ya, nah jadi silakan kalian sekarang siap-siap, siapkan buat pertanyaan keyakinan apa sih yang memang kalian rasa untuk kita buat di dalam kelas ini sebelum mulai belajar. Ya, kira-kira keyakinan apa yang memang ingin kalian sampaikan sebelum kita membuat peraturannya. Ya, ada yang menyampaikan keyakinannya apa untuk di kelas? Kira-kira yang pertama sebelum mulai belajar? Tidak boleh ngobrol di kelas. Ya, bagus. Tidak boleh ngobrol. Ada lagi? Dilarang mengotori kelas. Oke, dilarang mengotori kelas. Ada lagi yang lain? Ya, tidak boleh tidur. Ada lagi? Nah, tidur tidak boleh menyontek ya. Tidak boleh mencontek. Ada lagi? Nah, tidak boleh membuang sampah ya. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Membuang sampah sembarangan. Jangan main HP saja. Ya, oke, sembarangan. Tidak boleh ya main HP saat KBM. Nah, oke, anak-anak semua ya, itu ya bentuk suatu keyakinan kelas yang memang kalian sampaikan atau kalian yakini ya. Nah, tetapi nanti kita akan menggali sebenarnya apa sih perbedaannya peraturan sama kesepakatan itu atau keyakinan itu ya. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan peraturan sama keyakinan? Ada yang bisa menyampaikan peraturan? Saya Pak, Oke, silakan. izin menjawab. Peraturan itu itu sudah dibuat menurut saya, dan itu tuh harus dan mutlak dipenuhi. Oke, itu tadi kawannya menyampaikan bahwasannya peraturan itu adalah hal yang sudah dibuat dengan mutlak dan harus dilaksanakan ya. Nah, sementara kalau keyakinan itu apa? Ada yang mau menjawab? Ya Pak. Oke, silakan Ipi. Bisa menjawab Pak, kalau keyakinan kelas itu tuh kita yang membuat sendiri sekelasnya, terus kita yang melakukan, yang menaati peraturan tersebut. Oke, betul. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah apa? Kita yang membuat keyakinan itu sendiri dan kita juga yang wajib melaksanakan. Karena kita meyakini ya tentang apa yang sudah kita terapkan ya. Jadi seperti itu perbedaan keyakinan dengan peraturan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Oke, tadi sudah menggali ya tentang keyakinan kelas atau yang memang kalian yakini apa saja sih itu. Nah, sekarang saya akan mengubah nanti kita akan mengubah peraturan yang sudah dibuat ke dalam kalimat yang lebih positif. Nah, tapi sebelum itu silakan anak-anak membuat 2 kelompok. Yang barisan ini nanti mejanya rapetin aja, kumpul di sini bareng ya. Yang kelompok ini mejanya dirapetin, kumpul aja di sini ya, silakan. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah Bapak sudah membagikan kertas sticky notes kepada kalian untuk menuliskan keyakinan kelas yang memang menurut kalian yakini. Nanti setelah itu baru kita tempel di kertas plano di sana. Ada 2 kertas warna pink dan warna biru. Yang kelompok sini sebelah kanan Bapak nanti di kertas plano warna pink, yang kelompok sebelah kiri Bapak di kertas plano warna biru. Nah, silakan kalian menulis kira-kira kalimat keyakinan apa yang memang kalian yakini, silakan dituangkan ke dalam kertas sticky note. Lalu diberi nama di bawahnya. Setelah itu, silakan ditempel di kertas plano tersebut. Ya, silakan. Apa kira-kira kalimat keyakinan kelas yang memang kalian yakini? Oke, kamu ngadep sana. Ya. Nah, sifat jangan sepanjang-panjang. Ya, disusun ke samping atau dari atas ke bawah boleh, sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Awas kebalik, yang hijau sebelah mana tadi? Yang di kertas itu warna biru ya. Membacakan keyakinan kelas dari kelompok saya. 1. Heni Sapira, tidak boleh mengambil pulpen teman. Oke. Sania, tidak boleh melanggar aturan tiket kelas. 4. Naura, memakai atribut lengkap. Ya. 5. Keher Pindah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ke-6 Bintang, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Jadi barusan penyampaian dari perwakilan dari kelompok pertama yang membacakan tentang kalimat keyakinan kelas dari teman-temannya. Sekarang masuk ke kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Siapa perwakilan? Ya, silakan. Kelompok 2 ingin membacakan keyakinan kelas dari kelompok saya. Yang pertama, dari Desta, tidak melakukan kegaduhan di kelas. Yang kedua, jangan ribut di kelas dari saya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dari Anissa. Tidak boleh merokok dari Boy R. Disiplin waktu tidak boleh terlambat dari Naila. Tidak boleh iseng dengan teman. Tadi kalian sudah menyampaikan keyakinan kelas yang sudah kalian tempel di sana. Sekarang kalian adalah membuat kalimat keyakinan kelas kalian menjadi kalimat yang lebih positif. Ini di situ di video itu ada perubahan 2 kata. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Jadi ada kalimat perubahan yang lebih ke arah positif. Jangan ada nama saya, Ma. Saya akan membacakan keyakinan kelas dan mengubahnya ke kalimat positif. Keyakinan kelas yang saya buat, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Ya, kalimat positifnya? Kalimat positifnya adalah meminjam barang milik orang lain harus izin terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Saya akan membacakan kalimat yang telah saya buat menjadi ke kalimat positif. Tidak boleh mencontek, kalimat positifnya percaya diri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ridho. Membacakan keyakinan kelas yang dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini tidak boleh membuli sesama teman kelas. Menjadi kalimat positifnya saling menghargai dan berteman tanpa memandang kasta dari teman tersebut. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk Ririn. Barusan tadi kita sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas kita ya, yang memang kita rasa kita yakini. Kemudian kalimat tersebut akan kita rubah menjadi kalimat yang positif. Nah, itu sebagai bentuk wujud kita menciptakan suatu keyakinan kelas. Langkah selanjutnya adalah tulisan kalimat positif kalian atau kalimat positif yang sudah kalian buat, silahkan nanti masukkan, kita bentuk ke dalam suatu namanya membuat nilai kebajikan. Kira-kira kalimat positif yang sudah kalian buat itu masuk ke dalam kategori nilai kebajikannya mana? Apakah disiplin, apakah keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, syukur, prinsip, dan lain sebagainya. Ini bisa disaksikan di depan, nanti silakan. Kalimat positif yang sudah kalian tempel, pindahkan ke dalam kolom-kolom yang sudah Bapak siapkan, ya, untuk menentukan sebagai nilai kebajikan. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan ambil kalimat positif masing-masing, silakan letakkan di mana tepat letak di nilai-nilai kebajikan yang memang kalian yakini. Ya, silakan ambil. Apa? Iya, pedulian empati. Sama dengan izin terlebih dahulu. Saya mau kejujuran, tapi kan jawab. Tidak di kelas itu kan tidak prinsip ya. Jadi gini. Oke anak-anak, barusan kita sudah meletakkan atau menempelkan sticky note kita, membentuk namanya nilai kebajikan ya. Di sini ada contoh disiplin. Ini punya siapa nih? Punya Putri ya. Datang dan keluar sesuai jam ini adalah sikap tindakan yang
disiplin. Benar ya? Sepakat ya? Oke, selanjutnya datang tepat waktu. Itu nilainya ya, sepakat ya? Sudah benar ya? Nah, Bapak ambil di sebelahnya untuk nilai keselamatan ya. Menjaga kesehatan di dalam kelas ya dengan tidak merokok itu adalah nilai keselamatan ya, artinya kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita bahwasannya tindakan merokok di dalam kelas dapat mengakibatkan gejala kesehatan bagi teman yang lain. Nah, kemudian tanggung jawab meminjam barang milik orang lain harus izin terlebih dahulu, punya bintang, benar ya? Sepakat ya? Oke. Dan selanjutnya percaya diri ya, punya ridho. Nilai percaya diri ya adalah ya seperti ini tentang datang tepat waktu ya. Yang selanjutnya adalah selalu datang terlambat. Itu kalian membuat kalimat tampak seperti dan tidak tampak seperti ya. Ya, silakan ditempel. Semua barusan saja kita tadi sudah berdiskusi, sudah menggali ya, sudah memahami bersama tentang pembuatan cara keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati. Maka di akhir pembelajaran ini kita akan ada kesimpulan tentang kalimat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan ini menjadi komitmen. Sepakat? Nah, menjadi komitmen kita bersama bahwasannya kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita yakini dan harus kita laksanakan. Nah, kalimatnya nanti akan dibacakan oleh teman kalian ya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, baik. Yang Pertama, memakai atribut lengkap. memakai atribut lengkap ya. Terus Yang kedua, masuk dan keluar kelas sesuai jam yang sudah ditentukan. ya, masuk dan keluar kelas sesuai jam ya. Jam KBM. Terus Yang ketiga, harus membuang sampah pada tempatnya. ya, membuang sampah pada tempat. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Terus Keempat, menjaga kesehatan di dalam kelas dengan cara tidak merokok. ya, menjaga kondusif. Terus Makan dan minum saat jam istirahat. ya, makan dan minum. Terus baru saja kita sudah merancang sebuah kesimpulan ya, atau benang merah dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Maka muncullah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama atau kita buat ya. Yang pertama ada apa itu? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Oke, yang keenam, menggunakan gawai HP saat ada perintah Bu. Demikian anak-anak, ini adalah bentuk yang namanya keyakinan ke kelas. Yang buat kita, yang meyakini juga kita. Maka setelah ini dibuat, jangan hanya sekedar dibuat saja, tapi wajib kita berkomitmen untuk melaksanakannya. Kenapa? Sebagai contoh, misal ya, Ragil bahwasanya menyadari kita belajar harus datang tepat waktu. Konsekuensinya ketika Ragil datang terlambat, maka Ragil akan tertinggal jam pelajaran. Ya, maka Ragil harus menyusul pada saat istirahat. Ya, teman-teman sudah beristirahat, Ragil belum, harus menyusul pelajaran sudah tertinggal. Itu konsekuensi komitmennya. Paham? Nah, artinya apa? Bahwasanya Ragil meyakini ya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat ya, ini sudah menjadi keyakinan. Ketika kamu sudah misalkan datangnya terlambat ya dan tertinggal jam pelajaran ya, kamu udah meyakini, oh iya saya tertinggal, bahwasanya habis ini saya istirahatnya agak tersita waktu istirahat saya karena saya harus menyusul pelajaran yang sudah tertinggal. Nah, itulah yang namanya keyakinan ya, menjadi sebuah komitmen.
Sampai sini semua paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, Bapak ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita semua. Harapan Bapak ini menjadi komitmen kita bersama, menjadi namanya keyakinan ke kelas. Harapannya dengan dibuatnya keyakinan kelas ini adalah untuk membentuk pribadi kalian yang sifatnya mandiri. Ya, artinya apa? Komitmen yang buat kalian sendiri dan kalian juga yang wajib melaksanakan aturan tersebut, ya. Jadi tidak ada suatu namanya paksaan, tidak ada suatu yang namanya dorongan, ya. Artinya apa? Motivasi intrinsik yang ada dalam diri kalian sendiri yang ingin membuat keyakinan kelas seperti ini. Sanggup untuk kita sepakati bersama? Oke, kalau sanggup, demikian dari Bapak akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, semangat bahagia. Tabipun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata kami, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Kota Agung, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Dr. Andes Yulizar MM selaku Kepala SMA Negeri 2 Kota Agung yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kota Agung yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Kota Agung yang ada di ruangan ini yang insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang tak terhingga karena Bapak Ibu dapat hadir di ruangan ini memenuhi undangan kami dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan saya memandu acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Kota Agung kepada Bapak Dr. Andes Yulizar MM. Kami persilakan. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja diseminasi. Mengambil waktu di sore hari ini untuk memberikan fasilitas kepada calon kawan-kawan kita, calon guru penggerak angkatan 8. Satu kegiatan di modul 1.4 yaitu aksi nyata budaya positif. Di mana-mana aja kan itu. Kalau sebab itu Bapak Ibu kita sangat senang dengan kegiatan ini. Barangkali kita yang belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak minimal ada imbasnya yang bisa kita untuk meningkatkan guru. Dari demikian terus berjuang kawan-kawanku Bu Yeni, Ruki dan Pak Joko, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan ya untuk kepada modul-modul berikutnya sampai pada selesai. Rasa demikian yang bisa saya sampaikan, biar kita ikuti dengan bersama dan bermanfaat dan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua yang berbahagia, aksi nyata di modul 1.4 budaya positif ini kami bertiga akan mendesimasikan pemahaman dan pengalaman kami selama mempelajari modul 1.4. Bagaimana cara menyampaikan kami itu secara kolaborasi bergantian antara Ibu Yeni, kemudian saya, kemudian Bapak Joko Triyono. Nah, langsung saja untuk penyampaian yang pertama. Bapak Ibu sekalian, jadi kami di sini berdiri bersama-sama bertiga itu ingin menyampaikan hasil belajar kami di modul 1.4 itu tentang budaya positif.
kami bertiga, saya sendiri, Yeni Suntari, dengan PP Ibu Nur Hayati, kemudian ada Ibu Restiana Lusikasari dengan PP Ibu Siti Rohamah, dan Bapak Joko Triyono dengan PP Bapak Yomi Sumbala, dan kami bertiga itu difasilitasi oleh fasilitator Bapak Tri Nova Hasti Yunianta. Sebelum kita jauh melangkah ke depan, saya memiliki 3 pertanyaan Bapak Ibu sebagai pertanyaan pemantik. Kita sharing saja. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Alasannya Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban saya dapat. Alasannya kan hukuman itu kan bisa buat kapok. Hukuman bisa mengapokkan anak gitu. Ya kan? Akhirnya kalau anak itu, masalahnya anak itu kan bisa takut bisa enggak. Kalau enggak takut kan ngulangi lagi. Kalau harapannya kan dia itu takut terus diulangi lagi gitu kan. Itu yang pertama. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ari, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ari. Ini menurut waka kesiswaan kita, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bebas? Terima kasih Bu Yeni. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, iya. Tetapi hukumannya itu jangan diberikan, artinya yang bisa membuat anak itu termotivasi untuk belajar, seperti simulasi, yang misalnya kita hukuman dengan membaca, minimal anak itu termotivasi untuk melakukan praktik baik lah. Jadi hukuman itu bukan hanya sekedar. Oke. Terima kasih Bu Bas, boleh aplaus buat Bu Bas Arya. Ini ngeling dengan pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Kata Bu Bas tadi, hukuman yang bersifat memotivasi. Saya punya pertanyaan yang kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak? Monggo Bapak Ibu kita sharing. Boleh Pak Edi Chandra, calon guru penggerak angkatan 10. Hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu memang benar sangat membuat anak itu jadi bisa disiplin, kemudian juga dapat hikmahnya juga buat anak tersebut, karena dengan membaca seperti biasanya yang kita lakukan di sini, ada yang suruh membaca ayat Al-Quran, juz berapa atau surat apa, kemudian dengan membersihkan sekolahan atau lingkungan sekolah, berarti kita mendisiplinkan anak itu untuk menjaga kebersihan. Oke. Terima kasih banyak Bapak Edi Chandra. Ternyata menurut Bapak Ibu sekalian hampir sama ya, mungkin yang dari pojok sebelah bisa mendisiplinkan anak Pak, sekaligus sebagai guru BK. Baik, terima kasih Bu Yeni. Kalau menurut saya pemberi hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya bisa Bu. Karena kadang-kadang seperti kata Bu Basaria tadi, yang jelas pemberian hukuman itu yang bersifat mendidik. Saya setuju tadi itu. Kalau membaca itu kan sifatnya mendidik, dan membersihkan halaman sekolah itu kan mendidik juga yang positif. Jadi kalau mereka kebiasaan di rumah itu tidak pernah membersihkan halaman, kalau sudah keseringan juga lama-lama terbiasa jadinya. Jadi jelas positif. Apa jawabannya? Jelas bisa. Ya positif lah, yang jelas ya. Kalau kita memberikan hukuman yang semacam itu, yang jelas sifatnya mendidik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jauri. Jadi intinya memberikan hukuman baik itu yang negatif atau positif bisa mendisiplinkan anak-anak seperti itu ya. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak tersebut? Gimana menurut Bu Siti? Menurut saya pasti meningkat cara belajarnya dengan ada motivasi, pemberian penghargaan itu pasti anak itu akan lebih termotivasi belajarnya, ya kan? Sifatnya, akhlaknya, otomatis ya. Dengan cara dia berpikir positif, dengan cara dia belajar, terus kita memberikan
penghargaan atau kita bilang oh kamu sangat rajin gitu kan, atau dia rajin baca, oh kamu sangat rajin membaca, dengan cara begitu aja dia udah senang sih, nggak perlu dalam bentuk uang atau apapun. Jadi dalam bentuk penghargaan, kata-kata yang baik aja udah senang anak-anak. Itu saya menurut saya. Terima kasih banyak Ibu Siti Nurjanah. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya pendapat, apakah dengan memberikan penghargaan kita dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Miss Rospa? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu pasti ya. Saya rasa ketika anak itu punya prestasi atau punya kelebihan dari teman-temannya, terus kita berikan penghargaan, baik itu ujian mungkin atau kita berikan sedikit barang gitu, penghargaan kita terhadap dia, jelas itu akan meningkatkan motivasinya. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain, itu akan termotivasi agar bisa seperti anak tersebut. Saya rasa begitu Bu Yeni. Oke. Terima kasih banyak Ibu Rospa. Jadi disiplin. Kita kasih hukuman positif anak jadi disiplin. Apa itu disiplin sesungguhnya? Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Ada yang punya pendapat mungkin? Apa itu disiplin? Bu Katarina, selaku guru bahasa Indonesia, tentu pengertian disiplin akan sangat berbeda sekali dari kacamata bahasa Indonesia. Monggo Ibu Bu Katar. Terima kasih Bu Yeni. Menurut saya disiplin bisa melakukan sesuatu yang bersifat positif untuk meningkatkan suatu prestasi atau kreativitas diri. Terima kasih. Yang sama dengan Bapak Ibu. Bahwa disiplin, saat itu saya ditanya oleh CGP Angkatan 7 Ibu Triwahyuni, apa itu disiplin Bu Yeni? Disiplin itu mengikuti aturan yang ada. Itu disiplin di mata saya sebelum saya mempelajari modul 1.4. Ternyata Bapak Ibu, disiplin yang ada itu berbeda jauh dari perspektif yang selama ini kita punyai. Disiplin memiliki arti belajar. Di sini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat pagi, itu bukan disiplin karena Ibu Bapak disiplin takut peraturan gitu ya, tapi karena menghargai waktu. Itu yang maksud apa yang dia hargai. Saya menghargai waktu, jadi saya hadir tepat waktu, seperti itu. Saat ini disiplin, arti disiplin itu kita mengartikannya jauh sekali. Disiplin kita artikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Siti tadi. Kepatuhan. Ketika kita membuat peraturan, anak mengikuti peraturan itu kita sebut anak disiplin. Tapi itu bukan disiplin yang sesungguhnya. Dia hanya mengikuti aturan yang ada. Jadi kesannya disiplin itu nggak nyaman. Ketika dia terlambat, nggak nyaman. Oh saya kena hukuman nih nanti. Gitu. Kemudian disiplin bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi dia disiplinnya itu bukan dari dalam saya menghargai waktu, bukan, tapi karena hanya sebatas saya mengikuti aturan yang ada. Bapak Ibu tentu masih ingat, mungkin ya masih ingat dengan kegiatan kepalan tangan yang saat itu disampaikan oleh Ibu Triwahyuni, CGP Angkatan ke-7 pada aksi nyatanya beberapa waktu yang lalu. Saat itu Ibu Triwahyuni memberikan gambaran kalau kita pegang sesuatu di tangan kita meminta orang lain membuka. Waktu itu Pak Ari ditanya gitu ya. Pak Ari ditanya, Pak Ari mau dibuka atau tidak? Gitu. Tergantung isinya. Kalau nggak salah gitu ya Pak Ari ya. Oh lupa. Oke. Kalau misalnya Bu Anti yang baru, kalau Bu Anti punya sesuatu di tangan Bu Anti nih. Terus saya minta buka dengan alasan pokoknya saya minta barang yang ada di tangan Bu Anti itu saya minta. Kira-kira Bu Anti akan kasih respon seperti apa Bu? Saya nggak coba sih, nggak mau, kan tangan saya. Oh iya, jadi nggak boleh. Apapun alasannya, iya, apapun alasannya, tetap nggak boleh. Kalau Pak Yudhar yang lain, Pak. Tergantung siapa yang minta. Kalau Bu Yeni yang minta buka nggak dikasih, kalau Pak Kepala Sekolah Pak Yudhar boleh lah gitu. Ada di kontrol. Ketika kita diminta membuka kepalan tangan kita. Siapa Bu Andi? Kita sendiri. Saya yang punya kontrol. Saya mau buka atau saya nggak mau buka, itu hak saya. Apapun yang ada di dalamnya, apapun isinya itu hak saya. Jadi intinya,
Yang memiliki kontrol sepenuhnya atas apa yang akan kita putuskan atau apa yang kita perbuat, itu adalah diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita pun tidak bisa mengontrol orang lain, include termasuk siswa. Jadi kalau selama ini siswa nurut itu apa? Siswa membiarkan dirinya dikontrol. Dia biarin aja, saya dikontrol nih sama guru saya gitu. Sebetulnya kalau dia mau mempertegas, saya nggak bisa dikontrol. Tetapi ingat, dia juga terikat dengan sesuatu. Dia harus menghargai waktu, dia juga harus menghargai diri sendiri. Karena sesungguhnya setiap manusia itu merdeka. Dia bisa mengontrol dirinya, dia merdeka. Karena merdeka itu diartikan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi juga cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Saya harus hadir tepat waktu. Saya harus hadir tepat waktu, berarti saya memerintah diri saya sendiri. Itu artinya saya sedang merdeka. Jadi bukan berarti saya datang ke sekolah tepat waktu itu hanya mengikuti aturan yang ada. Hanya kesadaran. Iya, benar Bapak, kesadaran. Nanti kita menuju ke sana Bapak. Tapi kebanyakan siswa kita belum sadar mungkin, atau kita juga belum sadar. Lalu bagaimana jika ada siswa yang tidak mentaati peraturan atau membuat kesalahan? Selama ini kan kita banyak sekali ya Ibu, siswa-siswa yang membuat kesalahan. Atau kita juga kadang-kadang membuat kesalahan. Apa sih? Mengapa mereka membuat seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ke slide berikutnya. Tadi kita sudah bahas. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau dulu, pemikiran kita itu berdasarkan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Masuk di sekolah 6.45 Senin. Kita berpikiran anak-anak pun harus berpikiran 6.45 harus sampai sekolah. Itu pikiran kita dulu. Kalau ada anak yang terlambat, kita nggak mau tahu. Pokoknya anak-anak harus masuk 6.45 ketika hari Senin. Menurut teori kontrol atau pilihan, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kemudian, kalau dulu kita berpikiran perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika anak melakukan kesalahan, dia pasti ada tujuannya. Bisa jadi dia charper ya Bu ya. Iya, tapi bikin jengkel. Nah itu tugas kita. Nanti sampai ke Pak Joko ada itu Bu. Saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tadi, hanya saya yang bisa mengontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, dan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk-bujuk, pokoknya kamu harus begini. Nggak mau juga, kita paksain. Kalau dulu seperti itu. Ternyata kita nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus berkolaborasi. Kita sampaikan seperti itu. Kemudian kalau dulu pikirannya menang kalah. Lu ikut, kalian ikut, ini yang benar. Nggak ikut, ini salah. Kalau sekarang tidak. Kita berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi dari situ kita bisa tarik makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau kita menghargai waktu, dengan sendirinya kita akan hadir tepat waktu. Ketika kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan memperlakukan diri kita seperti apa yang kita inginkan. Kalau saya memiliki kemampuan ini, maka saya akan memperlakukan diri saya seperti itu. Itu makna disiplin. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Ibu Uci tentang peraturan dan motivasi. Silakan Ibu Uci. Gimana Bapak? Tadi sudah saya buka dengan salam di awal, jadi saya nggak salam lagi Bapak Ibu ya. Saya mau melanjutkan pemahaman dan pengalaman yang kami dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 pada modul 1.4. Di sini saya juga memakai pertanyaan pemantik untuk Bapak dan Ibu semua untuk memahamkan konsep yang telah kami dapatkan. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan peraturan?
Apakah Bapak dan Ibu mau mengungkapkan pendapat? Menurut kami, peraturan adalah sesuatu yang sifatnya resmi, tertulis, dan harus dipatuhi juga dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan atau dibakukan. Jadi peraturan sifatnya tertulis, kemudian sudah mendapat pengakuan, dan kita harus melaksanakan peraturan itu sebaik mungkin. Apabila ada hal-hal yang tidak dilakukan atau pelanggaran, maka kita berhubungan dengan suatu sanksi atau hukuman. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Andriani atas jawabannya. Jadi Bu, kalau di sekolah, pertanyaan lanjutan boleh? Kalau di sekolah itu yang diberikan peraturan siapa? Siswa ya? Ya, peraturan itu ada peraturan yang diberlakukan untuk siswa. Kemudian ada juga peraturan yang diberlakukan untuk kami sebagai karyawan. Nah, tentu bentuk peraturan itu juga berbeda sesuai dengan porsinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Andriani. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari pengertian peraturan tadi, siapakah yang membuat peraturan di sekolah, Bapak Ibu? Kira-kira siapa? Yang membuat peraturan di sekolah itu siapa, Bu? Menurut saya, yang membuat peraturan di sekolah itu adalah seluruh pihak yang ada di sekolah dengan melalui kesepakatan bersama yang yang dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak yang ada di sekolah tersebut dan diikuti oleh seluruh peserta di sekolah tersebut. Oke, itu menurut seorang guru ya, guru matematika. Kalau menurut pemangku kepentingan di sekolah nih? Baik, peraturan itu regulasi ya. Kalau menyebut siapa yang membuat peraturan di sekolah, tadi sudah disebut oleh Bu Endang bahwa peraturan di sekolah itu kesepakatan ya, atau konsensus bersama, kemudian dihargai oleh kita bersama, kemudian dilaksanakan kita bersama. Jadi kebersamaan ya, kolaborasi. Beri tepuk tangan untuk Pak Yulizar atas jawabannya. Pertanyaan lanjutan boleh Pak? Apakah peraturan yang kita berikan kepada murid itu murid terlibat dalam membuat peraturan tersebut? Iya, sebenarnya seperti itu, seperti yang awal Pak Yulizar sampaikan, agar ada kontrak ya. Kalau dia di level kelas ada kontrak belajar dengan anak-anak. Kalau di level ruangan ini adalah kontrak Bapak Ibu atau namanya fakta integritas, apa yang harus disepakati atau dilaksanakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi, tapi yang saya dapat tadi selama ini ya Pak ya, kalau salah saya mohon maaf. Peraturan di sekolah itu tidak melibatkan murid ya Pak ya, tetapi pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peraturan dengan motivasi anak? Anak itu datang tidak terlambat. Ya, datang tidak terlambat itu karena dia mematuhi peraturan tersebut. Motivasi dari mana berangkatnya anak tersebut tidak terlambat ke sekolah? Apakah dari luar? Iya. Baik, kalau ditanya tentang apa kaitan peraturan dengan motivasi anak, ini mempunyai kaitan di mana peraturan itu memang diberlakukan untuk setiap siswa ataupun masyarakat yang ada di sekolah, gitu kan. Dan itu wajib dipatuhi. Dan kalau berkaitan dengan motivasi anak, dari peraturan itu ketika anak diberikan peraturan, dia akan memotivasi diri dia. Contohnya dalam ketepatan waktu dia dalam belajar maupun datang ke sekolah. Kalau dia sudah ada peraturan tepat waktu datang ke sekolah, dia mempunyai motivasi, saya harus tepat waktu hadir ke sekolah. Kemudian dari saya tepat waktu ini dia pasti akan disiplin nantinya. Itu menjadi motivasi dia untuk kedepannya lebih baik lagi. Begitu, terima kasih. Terima kasih.
anak itu datang ke sekolah karena keinginan diri sendiri atau takut dengan peraturan yang ada di sekolah? Iya. Kalau dari gimana peraturannya itu dari awalnya dulu. Kalau dari dalam diri dia sudah tahu dengan aturan, pasti di luar pun dia walaupun bagaimanapun rintangannya ataupun godaan dari luar, dia pasti tetap dengan tujuan dia yang pertama gitu. Terima kasih kembali Bu Intan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini yang akan kita simpulkan kaitan peraturan dengan motivasi anak. Kenapa? Nah, di sini ada teori motivasi. Jadi, anak didik kita, bukan anak didik kita saja, bahkan kita sendiri, Bapak Ibu, ya, itu memiliki dua motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik dalam mematuhi peraturan. Nah, jika kita menghindari hukuman itu karena motivasi ekstrinsik, itu karena kita takut akan hukuman atau karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedisiplinan kita yang dengan menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Yani tadi, masih belum merdeka. Jika kita menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu tidak menggerakkan kita ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian untuk motivasi intrinsik, dengan menghargai diri sendiri, dengan menanamkan nilai-nilai budaya positif dalam diri kita tergerak sendiri untuk melakukan kedisiplinan, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, oh Ibu sudah dapat motivasi intrinsik. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan universal tadi atau sifat-sifat positif yang harus kita tanamkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang awal kita lakukan adalah membuat keyakinan sekolah atau minimal keyakinan kelas sebagai guru di dalam kelas. Dan seperti apa langkah-langkahnya? Saya mohon kepada Bu Arpa. Ibu bagaimana Bu membuat keyakinan kelas di kesepakatan kelas? Tolong Bu. Baik, terima kasih. Untuk saya, untuk pembuatan keyakinan kelas itu saya tawarkan dulu ke anak, ya, tawarkan dulu ke anak, kemudian anak merespon apa yang saya tawarkan. Nah, nanti timbul kesepakatan. Nah, itulah cara saya untuk membuat keyakinan. Kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, betul seperti Bu Arpa lakukan tadi ya. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, tetapi kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru dan murid, proses perjanjian, semacam perjanjian antara guru dan murid yang menuntun kepada nilai-nilai positif akan ketujuh. Apa Bu? Terima kasih Bu Uji, semoga masih ingat ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang diyakini, yang memang dari kita memang meyakini nilai-nilai kebajikan, jadi kita tidak merasa dipaksa karena memang kita sudah melaksanakan berdasarkan kita mempunyai suatu nilai-nilai kebajikan gitu. Beri tepuk tangan untuk Ibu Triwahyuni terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi memang nilai kebajikannya adalah nilai-nilai positif, sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seseorang, oleh manusia ya, yang bersifat positif dan bersifat universal. Kalau universal tuh artinya umum Bapak Ibu ya, semuanya mengakui nilai tersebut ya, semuanya mengakui nilai tersebut bahwa nilai tersebut adalah baik. Dan saya dalam menyusun keyakinan kelas di sekolah. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Di sini saya menggunakan sticky note, kemudian saya bagikan ke anak-anak. Anak-anak saya beri pengertian dulu apa itu peraturan. Setelah itu mereka akan menuliskan peraturan apa yang ingin mereka terapkan di dalam kelas. Setelah mereka menuliskannya, saya meminta mereka untuk menuliskannya, menempelkan sticky note di depan, tanya berbagi pengalaman di kelas tersebut.
masih ada peraturan yang menggunakan kata tidak. Sedangkan kita nanti goalnya ingin membuat peraturan dengan kata-kata yang lebih positif. Bagaimana langkahnya? Seperti ini. Peraturan yang saya dapatkan itu ada sekitar 10 peraturan. Jadi nanti setiap kelas itu pasti berbeda Bapak Ibu ya, karena kepalanya beda, pikirannya beda, dan nanti nggak akan sama. Tapi pada intinya ada beberapa peraturan yang memang sama, yang memang sudah umum. Yang didapatkan di kelas 10, karena saya moving kelas belum sempat ketemu dengan anak saya sendiri, jadi ini boleh di kelas yang nggak harus kita wali kelasnya, karena saya belum ketemu, momennya belum ketemu, jadi saya di kelas 10-1 ya. Berdoa sebelum memulai pembelajaran, itu ada anak yang menuliskan. Jika ada anak yang menuliskan sama, itu tidak usah dituliskan lagi ya. Yang sama tidak usah dituliskan lagi. Kemudian tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Itu keinginan anak Bapak Ibu ya, bukan saya. Tidak mencontek saat mengerjakan ujian. Tidak berkata kasar dan membentak guru. Alhamdulillah ada yang tidak berkelahi sesama teman. Lalu tidak bermain HP saat belajar di dalam kelas. Ada yang bilang tidak berpacaran di dalam kelas. Ya, karena temennya ada yang pacaran, jadi dilihat risih dia. Jadi tidak berpacaran di dalam kelas. Tidak makan dan minum saat belajar di kelas. Tidak membuang sampah sembarangan dan di laci meja. Lalu tidak mencuri barang milik teman. Nah, setelah peraturan itu didapatkan, maka langkah yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Apa kalimat yang lebih positif? Jangan menggunakan kalimat atau kata tidak Bapak Ibu. Karena biasanya kalau pakai kalimat tidak, semakin kita dilarang, semakin kita pelanggar. Coba kita terapkan ke anak kita ya. Nah, jangan lari-larian, dia malah yang diingat adalah lari, seperti itu ya. Jadi kita gunakan kalimat yang lebih positif. Yang kalau sudah ada kalimat yang positif, sudah tidak usah dirubah lagi, tinggal kita tuliskan saja. Yang pertama ya, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lalu kalimat yang tidak tadi disuruh berapa? 2. Oke, ini dokumentasinya. Jadi setelah anak menempelkan, boleh anak disuruh membacakan. Yang sama tidak usah dibacakan kembali. Kemudian saya tuliskan di depan. Nah, yang berikutnya adalah mengambil intisari peraturan tadi menjadi nilai kebajikan, keyakinan di dalam kelas. Kira-kira berdoa sebelum memulai pembelajaran itu apa nilai kebajikannya Bapak Ibu? Berdoa. Dari profil pelajar Pancasila mungkin Ibu Dharma yang saat ini sedang PPG. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Iya, betul, bertakwa. Kemudian kedua, tepat waktu saat masuk ke dalam kelas. Apa nilai kebajikannya Bu? Disiplin. Mengerjakan ujian dengan jujur. Kejujuran. Dan seterusnya, dan ini ada dua keyakinan kelas, menghormati dan bekerja sama, kemudian ada diterima dan dimiliki ya. Nanti kita rinci dengan anak. Seperti apa sih terdengarnya, seperti apa sih terlihatnya, seperti apa sih perilakunya. Dengan nilai-nilai hormat tadi, di situ anak-anak akan lebih memahami bahwa yang hormat itu seperti ini loh Bu. Kemudian bekerja sama ini seperti ini contohnya. Diterima dan dimiliki juga seperti ini contohnya. Gitu. Nah ini contohnya ya. Kalau hormat itu terdengarnya satu orang berbicara tidak terima, tolong ya, permisi, itu kita menghormati orang lain ya. Kemudian terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, itu termasuk dalam nilai-nilai hormat. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Pernah nggak? Saya pernah. Tubuh yang tenang. Nah, di sini ada tabel hormat, itu tampak seperti yang kita lihat ya. Datang tepat waktu, lalu menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu termasuk dalam nilai kebajikan menghormati orang lain. Tidak tampak sepertinya ya, kebalikannya. Sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, seperti itu.
bekerja juga nanti kita rinci masing-masing. Nah, setelah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tadi, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Apa saja yang sudah saya dapatkan di kelas tadi? Itu ada 5 keyakinan kelas, dan untuk keyakinan kelas ini tidak harus banyak-banyak Bapak Ibu, yang penting tertanam di dalam diri siswa. Kalau kebanyakan nanti mereka malah bingung, gitu ya. Yang penting ini aja, anak itu bisa beriman dan bertawakal itu sudah cukup. Bisa berperilaku jujur, bisa menghargai dan menghormati orang lain, bisa menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan dan perkataannya, seperti itu ya. Nah, setelah itu yang terakhir, kita buat MOU istilahnya ya. Kita tanda tangani. Jadi ada perjanjian, ada bukti tanda tangan guru dan siswa. Nanti ini akan ditempel di kelas. Itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Siapa tahu ada perubahan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, itu harus kita tinjau ulang dari waktu ke waktu. Nah, ya ini adalah pengalaman Ibu Yeni dalam proses pembuatan keyakinan kelas ya, sama langkah-langkahnya dan lebih bagus ya Bapak Ibu, persiapannya lebih matang ya. Ini Pak Joko ya? Oh iya. Ini Pak Joko, dan itu sama. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah sama. Oke. Untuk pemaparan pemahaman dan pengalaman dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Joko Triyono. Itu mengenai kelanjutan dari ini ya, keyakinan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk aplaus untuk Bu Uci. Oh iya. Terima kasih Bu Uci, Bapak Ibu. Tadi mungkin agak bosan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya sebagai pendengar Bapak Ibu, memang perlu sedikit kami sampaikan Bapak Ibu. Ini bentuk materi yang memang kami pelajarkan di guru penggerak ya Bapak Ibu. Ini sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu guru saya ya, bukan bermaksud kita menggurit, tapi kita sharing ya, lebih sharing berbagi. Mohon restui kami, mohon dukung kami untuk keberhasilan kami sampai dengan panen karya ya, yang nanti ada informasi akan berkelanjutan panen karya di mana nanti masih menunggu informasinya, seperti itu Bapak. Baik Bapak Ibu, kalau tadi Bu Uci, Bu Yeni sudah memaparkan tentang pemaparannya tentang mulai dari budaya positif sampai dengan keyakinan kelas. Kalau saya lebih menjurus kepada konseling, tapi Pak Jaurinya nggak ada ini, lagi sholat. Nah ini lebih pada konseling ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak menggunakan mic ya. Nanti Bapak Ibu aja yang pakai mic. Tapi sebelum saya maparkan Bapak Ibu, saya ada sedikit cuplikan video yang memang menurut saya ini sangat menyentuh hati. Boleh Bu Yeni ya? Ya. Saya sering ulang berapa kali Bapak Ibu menampilkan ini di kelas Bapak Ibu terhadap anak kita. Matanya rambut, dia disleksia. Ya, mari kita simak Bapak Ibu kisah ini. Ini sangat kena sekali. Ya, supaya Bapak Ibu tidak jenuh mendengar kita ngoceh terus itu. Yang terpenting Bapak Ibu, peran kita lah intinya Bapak Ibu selaku pendidik, kembali ke kodrat fitrahnya kita semua Bapak Ibu. Nah, ya. Ya. Nanti ada teks di paling penghujung Bapak Ibu yang sangat dalam menyentuh hati kita. Oke, ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kata terakhir sangat dalam Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar merefleksikan diri kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah sekarang sebelum saya lanjut ke materi saya ingin menanyakan Bapak Ibu sudah menyaksikan semua visual yang ada di depan. Ada yang bisa memaparkan apa sih makna dari tampilan yang ada di depan? Silakan Bapak Ibu. Ya Bu ya, mohon dibantu Bu ya. Ya silakan. Saya hanya meminta Bapak Ibu memaparkan. Yang mudah. Merefleksikan nanti kita setelah ini. Pak Ijal mungkin. Ya.
Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Ya Pak Beni, silakan. Dari video yang dipaparkan tadi, yang saya tangkap itu seorang anak yang bisa dikatakan masuk ke disabilitas ya Pak, atau dia tidak bisa membaca angka. Ketika dia melihat angka itu buyar. Iya, terus di sini ada seorang guru yang tidak memerhatikan anak tersebut. Jadi dia mengajar itu semua disamaratakan. Lalu ada satu guru tadi yang saya lihat, dia benar-benar memerhatikan anak yang ada disabilitas tersebut. Jadi dia menggunakan pendekatan yang berbeda dari anak-anak yang biasanya. Ya, itu sih Bu. Oke, tepuk aplaus untuk Pak Beni, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya hanya mengambil satu sampel pemaparan dari teman kita, Pak Beni ya. Saya tidak mengambil waktu karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, di video ini saya sangat tertariknya, kita ini sudah fitrahnya sebagai guru Bapak Ibu. Nggak usah muluk-muluk. Kalau sampingan, semua saya yakin punya sampingan Bapak Ibu. Tapi saya selalu ingat bahasa dari Pak Yulijan dan Bu Basaria, kita itu dituntut, kontrak kita itu tanggung jawabnya selaku guru. Nah, saya yakin semua orang nggak punya, saya yakin setiap orang pasti memiliki kekurangan, bahkan banyak sekali kekurangan. Tapi bagaimana caranya kekurangan itu diperbaiki? Minimal, saya yakin semua teman-teman, Bapak Ibu Dewan Guru saya semua di sini adalah guru yang hebat. Makanya di CGP itu disampaikan Pak, Bapak Ibu guru yang hebat. Tidak ada Bapak Ibu guru yang biasa, sedang-sedang saya tidak ada. Walaupun kemampuannya kita bisa menilai dengan perbandingan kita, tapi bukan itu tujuannya korelasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kembali ke tayangan tadi Bapak Ibu. Di presentasi kami ini, intinya budaya positif Bapak Ibu, kita merubah paradigma Bapak Ibu. Yang awalnya siswa itu menjurus kepada aturan sekolah, ini bagaimana caranya kita tanamkan siswa itu sendiri memahami apa sifat intrinsik dari dalamnya. Itu yang disampaikan Bu Yeni. Kalau saya menarik benang merahnya, intinya Bapak Ibu, kita menanamkan diri sifat disiplin positif itu kepada anak kita berdasarkan sifat intrinsik, jangan ekstrinsik, jangan karena dorongan peraturan, tapi karena diri dia. Itu yang masih sulit Pak, kita lihat. Ada segelintiran beberapa anak Pak. Kita ini kalau kita lihat grafiknya, siswa kita ini yang intrinsik itu hanya minoritas. Banyak mayoritasnya ekstrinsik, karena aturan. Kamu gini lagi nih, sampai saya tadi tercengang, mohon maaf Pak, pagi-pagi saya melihat siswa perempuan berantem Mbak, jemput-jemputan. Oke, langsung saya bawa ke dari kelasnya Pak Untung, mohon izin Pak Untung ya. Tadi langsung saya spontan karena saya ada di kelas saya, di samping kelas saya ribut, pikir saya berantem, pikir saya kesurupan, nggak taunya berantem perempuan. Si ketua kelas jemput-jemputan sama temannya gara-gara uang tagihan kelas. Saya redam di situ Bapak Ibu. Kamu mana ketua kelas? Nggak taunya ketua kelas yang berantem Mbak. Nah, terus saya tanya, mana sekretaris? Ini, bawa ke sana ke BK. Yang satu lagi pakai sepatu, pakai jilbab, saya bawa ke BK. Nggak lama ada Pak Jauri di situ. Nah, disitulah penanganan kami masuk di materi saya ini. Namanya segitiga restitusi. Ya. Sampai sini ya Bu Yen ya? Proyek tadi ya? Iya. Ya. Oke Bapak Ibu. Ya, jadi kita merefleksikan diri dari video visual tadi sebelum masuk materi. Intinya Bapak Ibu, ayo kita bareng-bareng, kita tekadkan kuat, kita semangati tekad kita supaya kita menjadi fitrah kembali kita sebagai guru yang profesional. Oke Bapak Ibu, ini kebetulan Pak Jauri sudah datang, jadi saya ngomongnya enak. Saya mau bahas duplikat tadi masalah anak tadi. Bapak Ibu, sekarang di sini saya memaparkan materi tentang segitiga restitusi. Intinya apa? Segitiga restitusi itu adalah pembelajaran guru penggerak di modul 1.4 tentang bagaimana caranya menangani siswa bermasalah Bapak Ibu. Menangani siswa yang bermasalah. Jadi ada paradigma yang harus dirubah dalam menangani siswa bermasalah. Khususnya mohon izin Pak BK, konseling mungkin ada kekurangan, tapi inilah kami berbagi informasi yang kami dapat Bapak. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya, pada dasarnya, kita semua manusia, baik murid, anak kandung kita, diri kita, itu memiliki namanya kebutuhan hidup. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Pasti Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah berkeluarga pasti memiliki bertahan hidup Bapak Ibu. Anak-anak kita juga untuk bertahan hidup mereka sudah bisa berpikir kritis. Lapar ya makan, ya kan? Nah terus dia misalkan haus ya minum, ya itu bertahan hidup Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, sifat manusia itu, kebutuhan dasar manusia hidup itu adalah kesenangan Bapak Ibu.
Tidak ada prinsipnya orang yang tidak mau memiliki kesenangan, Bapak Ibu. Jadi stres atau senangnya kita itu tergantung kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kebutuhan manusia itu, manusia pun pengen sama, memiliki kesenangan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sifat manusia yang sering kita lihat adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah manusiawi, Bapak Ibu. Seorang manusia itu ingin memiliki rasa pengen, ya, rasa apa tuh? Ingin memiliki, ya, ingin menguasakan. Kamu harus nurut sama saya. Kadang kan guru seperti itu, supaya kamu berhasil. Tapi bukan itu korelasinya di guru penggerak ini, Bapak Ibu. Ya, kita bagaimana caranya menuntun. Di Ki Hajar Dewantara kita menuntun, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa, nak, kamu harus jadi guru kayak ibu. Nak, kamu harus jadi polisi, nak. Jadi nggak bisa, Bapak Ibu. Anak memiliki jalurnya masing-masing. Kita sebagai guru harus menuntun kemana arah mereka, kemana rel mereka. Jadi sifatnya kita tidak bisa menguasakan anak. Ya, maka ada istilah kalau dalam video itu saya pernah nonton, anakmu, anak kandungmu itu bukan milikmu. Ya, artinya kita tidak bisa memaksakan anak, mereka mempunyai hak pilihan hidupnya masing-masing, Bapak Ibu, dalam pendidikannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sifat manusia itu memiliki kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Kalau kita berada di tempat yang memang kita tidak merasa diterima, kalau saya kemarin kami Loka Karya, saya kebetulan berperan, Bapak Ibu, menjadi kasus seperti ini, Bapak Ibu. Tentu kita menemukan kasus siswa kita yang sifatnya pasif, Bapak Ibu. Ketika di kelas dia tidak ada teman, Pak, tidak ada komunitas, Pak. Ada tipikal anak kayak gitu, Bapak Ibu, sulit untuk berbaur, ada, Bapak Ibu, ya. Dan dia tentunya orang tersebut semua manusia pengen namanya memiliki rasa diterima dimanapun itu, termasuk kita selaku guru. Di sekolah kita berupaya bagaimana caranya bisa diterima, bergaul sama ibu ini, pendapat kita bisa diterima sama si A, si B. Nah, ini sifat manusia, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu kebebasan yang saya sampaikan tadi. Anak-anak bebas memiliki tujuan hidupnya masing-masing, Bapak Ibu. Ini dalam namanya 5 kebutuhan dasar manusia atau hidup, ya, 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari paparan yang di depan kita merefleksikan diri. Boleh Bapak Ibu nanti menambah menguatkan dari penyampaian saya, kira-kira ini kebutuhan dasar ini apa yang bisa Bapak Ibu refleksikan terhadap pengalaman kita selaku guru. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada? Berbagi. Saya merefleksikan, saya pernah pengalaman punya siswa si A, kemudian saya tangani seperti ini, bagaimana ujungnya, hasilnya. Berbeda sama si B yang memang saya selalu dorong, selalu saya tuntut dia harus bisa ini Bapak Ibu. Kita harus pahami, Bapak Ibu. Anak kita tidak bisa berjalan satu circle saja, dia harus memiliki circle yang lain, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang bisa merefleksikan? Ada? Tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kita ini, Bapak Ibu, kebutuhan kita ini, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu selaku guru yang saya tanyakan, ada yang Bapak Ibu bisa merefleksikan kebutuhan dasar manusia hidup ini selaku guru? Ada Bapak Ibu yang pengalaman Bapak pernah alami selaku guru? Kalau pertanyaan itu tidak. Saya sendiri bekerja sama dua anak. Ya. Niknya mana? Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain? Oke, saya memberikan penguatan Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, kita harus melihat prinsip ini, Bapak Ibu. Jangan pernah kita mengarahkan siswa yang memang tidak memiliki, kita tidak pernah melihat ini, Bapak Ibu. Jadi kita melihat siswa itu berkembang, peserta didik kita berkembang, itu kita harus melihat dasar-dasar ini, Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Dan tidak boleh kamu harus saklek ngikut aturan kita, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, ini sifat manusia, Bapak Ibu. Termasuk yang disampaikan sama Pak Jauri. Saya mengajar di sini ya untuk salah satunya bertahan hidup. Jadi manusiawi, Pak, ya. Manusiawi. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol yang saya ingatkan lagi, Bapak Ibu. Tadi saya membahas di sini lebih cenderung kepada konseling, Bapak Ibu. Kira-kira kita selaku guru atau pendidik, ya, masuk dalam kategori seperti apa dalam penanganan murid kita? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Ya, silakan kita merefleksikan diri kita, Bapak Ibu. Kita berada di posisi mana? Ya. Saya teman. Pak Jauri, teman. Oke, yang lain?
Ibu manajer. Yang lain? Belajar hukum, kemudian membuat rasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, tapi belum sampai ke manajer. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan. Saya lihat gestur kita lebih cenderung ke sini. Penghukum, membuat rasa bersalah. Kadang anak sudah diselesaikan di BK, tapi tidak pernah dipantau, Bapak Ibu. Jangan anggap masalah anak kita begitu udah damai, udah saling-saling selesai, Bapak Ibu. Belum tentu, Bapak Ibu. Ini yang kita harus jadi pemantau sampai seterusnya. Nah, setelah itu bagaimana caranya menciptakan kita selaku pendidik dalam posisi siswa itu sebagai teman kita, ya kan? Kata Pak Jauri tadi, kalau saya cenderung sebagai teman, karena tadi saya lihat Pak Jauri nanganin anak-anak, bicaranya udah kayak sepacan itu teman, kan gitu. Nah, termasuk saya tadi lihat Pak Jauri juga nanganin seperti ada manajernya juga, Pak. Manajer itu Bapak Ibu, saya jelaskan Bapak Ibu, mulai runtunan dari manajer dulu Bapak Ibu ya. Manajer Bapak Ibu, manajer ini Bapak Ibu, kita intinya selaku guru tuh berhak memanajerialkan anak kita, permasalahan yang ada di anak kita. Jadi kita yang mengendalikan Bapak Ibu, kita yang mengarahkan Bapak Ibu. Dan dalam segitiga restitusi ini tidak ada lagi Bapak Ibu, kamu salah, kamu benar, tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita menuntun anak kita itu, kita harus mengidentifikasi masalah mereka apa. Termasuk tadi kita sudah Pak Jau, sebenarnya Pak Jau. Termasuk ya ini kan diskomunikasi, jadi intinya jangan sampai menggunakan cara yang baik-baik kan gitu kan, dan tidak ada yang salah, semua itu ini manusiawi. Setiap orang bahwasanya tidak pernah selalu membuat kesalahan. Jadi kita harus tanamkan itu Bapak Ibu. Jangan pernah kita mengejas anak, kamu salah, kamu terlambat tuh salah. Belum tentu Bapak Ibu, ternyata innalillahi emaknya baru meninggal Bapak Ibu. Kita nggak tahu anak-anak. Ternyata di jalan hujan Bapak Ibu. Ternyata di jalan pecah ban Bapak Ibu. Nah seperti itulah masalah anak. Dia berbuat sesuatu pasti tentu ada sebab. Jangan sampai kita menilai satu anak, nanti dampaknya luar biasa Pak Jau. Anak yang memang tidak kita bela ini imbasnya psikologisnya nih. Nah itu makanya saya mohon izin Pak, ini lebih cenderung ke konseling sih, penanganan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita harus memang benar mendampingi, merangkul anak, memanajerialkan masalah dia, ya. Kemudian kita memantau, setelah kita tangani melakukan pembinaan, memantau. Nah, seperti apa sih membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu? Dan sekarang saya tanya, apakah tindakan kita membuat siswa menjadi rasa bersalah itu hal yang positif atau negatif? Hal yang negatif. Kenapa Bapak Ibu? Karena siswa itu dia akan terpuruk terus Bapak Ibu. Medon. Jadi anak salah, jangan kita juga mengejas kamu salah, jangan Bapak Ibu. Bukan seperti di konsep di CGP itu Bapak. Jadi sekali lagi ini paradigma baru Bapak Ibu. Perubahan pola asuh, pola mengajar, segala macamnya. Dia seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti apa itu? Apa ya? Ada solusinya juga. Anak itu memang kita tahu salah. Ya. Kita salahkan caranya ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Pak Jauri BK sudah sering nanganin. Kita juga selaku guru nggak pasti Bapak Ibu. Saya tadi spontan Bapak Ibu. Walaupun itu bukan anak saya, tapi saya dalam naluri saya ini tanggung jawab kita bersama. Kita dudukkan anak itu, kita klarifikasi dulu masalahnya apa. Ya tadi kan Pak, anak tadi bilang kata si itu dia katanya si itu tadi dia itu kata ketua kelasnya. Ya saya tagih, ternyata dia nolak duitnya, kemudian dia marah. Ya mungkin satu nadanya kurang pas si ketua kelas ini mintanya. Nah terus ya kita juga tidak boleh Bapak Ibu membela yang anak yang memang tadi itu yang ditagih. Kita juga harus membela ketua kelas karena dia belajar berusaha melaksanakan tanggung jawab. Jadi ada dua aspek Bapak Ibu yang tidak boleh kita pilih kasih, tidak boleh. Kita menengahkan itu masalah itu Bapak Ibu. Jadi termasuk manajer Pak, Bapak mengelola, kamu akui kesalahan ini perbuatan berkelahi di dalam kelas itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita terapkan? Anak berantem di kelas itu salah nggak Bapak Ibu? Salah. Nah itu di kelas itu bahwasanya keyakinan kelas yang tadi disampaikan oleh Bu Uci itu tidak boleh. Anak harus sadar tuh Bapak Ibu. Makanya ditanya salah nggak? Nah tadi kan saya tanya gitu Pak Jau. Salah Pak. Nah kamu akui salah nggak itu? Salah. Jadi kedua-duanya merasa memang mereka mengakui gitu loh. Setelah dari itu dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya Pak, tadi yang saya lihat mereka lebih legowo, bahkan berpelukan. Saya tuntun ke kelas, ya fine-fine saja, selesai masalah itu. Jadi si anak yang
Siar kita tidak menilai siapa yang benar siapa yang salah ya, tapi anak dua ini merasa apa? Merasa mereka telah membuat kesalahan dan mereka mengakuinya dan mereka apa? Merubahnya. Jangan sampai ini terulang lagi. Nah, itulah dimaksud di paradigma yang baru di guru penggerak ini Bapak Ibu. Ya. Nah, dipantau Pak Joko ya. Tetap harus Pak, tidak selesai di sini Pak. Makanya saya bilang pentingnya Pak Jauri kan tadi nyatet nih. Ya. Jangan hanya sekedar nyatet. Pak Untung wali kelasnya ya mantau juga. Ya kita yang ngajar di kelas ya pantau juga anak ini. Wah, ini kemarin berantem nih kan gitu. Gimana? Ya kita bercanda-bercandain. Nah, kita angkat Bapak Ibu anak itu. Jadi kita bangun. Terus terang Bapak Ibu, saya ngeliat suasana anak kelas 10 itu luar biasa, namanya peralihan Bapak Ibu. Luar biasa. Saya masuk kelas tadi ada yang kakinya di atas kursi Bapak Ibu, ada gurunya Bapak Ibu. Saya ngeliat tadi. Ya, kita tidak mempermasalahkan. Ya, artinya apa? Itulah proses tuntutan kita selaku guru Pak ya, memperbaiki yang menceng-menceng tadi. Oke. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang kira-kira kurang jelas? Ada? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Karena tadi udah resah nih, udah pada sore ya. Ya Bapak Ibu, kalau saya juga ngebaca tabelnya pusing Bapak Ibu. Baca tabelnya pusing Bapak Ibu. Intinya saya rangkum di sini Bapak Ibu. Kalau sifat orang yang guru yang menghukum anak itu ini Bapak Ibu, menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Ais kamu ini tiap malam keluyuran aja. Padahal malam itu dia jual mie ayam Bapak Ibu. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, kadang kita sering ini, loss control kayak gini. Kamu awas ya, kalau ini. Nah, awasnya ini Bapak Ibu, dia hanya sifatnya takut sama Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu yang nggak ada, kayak tadi Bu Uci bilang, ketika Pak Yurijar nggak ada, mulai nih, liar semua nih. ya ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini hanya sekedar ini ibaratkan anak Bapak Ibu ya, bukan kita. Jadi kita membentuk anak berdasarkan sifat intrinsik Bapak Ibu ya. Kemudian membuat rasa bersalah nih Pak Jao, ya nggak boleh Pak Jao. Berceramah mengatakan seharusnya kamu ibu kecewa, nggak boleh Bapak Ibu. Kita nggak boleh kecewa sama anak. Jadi anak itu dia merasa nggak ada yang bela dia lagi Bapak Ibu. Itu nggak boleh, karena setiap anak itu mempunyai haknya masing-masing. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya ya, ayolah lakukan demi ibu. Nah ini nggak boleh nih, ini nggak boleh Bu Lydia. Jadi kita nggak boleh nyuruh anak demi kita, nggak boleh tuh. Jadi seolah-olah anak itu terpaksa karena kita, bukan karena dirinya. Itu nggak boleh itu. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah ini tentang aturan, ya. Jadi beda peraturan sama keyakinan. Keyakinan artinya apa? Dia membuat sendiri dan dia meyakini. Jadi benar-benar dia yang buat, dia sendiri menanamkan dalam diri dia. Itu yang penting Bapak Ibu. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, contoh tadi Pak Jauri, ya kan? Apakah tindakan kamu udah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum. Nah dia menyadari. Nah kemudian keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalkan apa di kelas berkelahi itu apa itu ya? Tindakan apa? Kegaduhan, ya kan gitu. Dia menyadari Bapak Ibu. Kita pancing Bapak Ibu. Kita pancing anak-anak kita. Nah seperti inilah gambaran kurang lebihnya. Kita lanjut. Pertanyaan-pertanyaan. Nah Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Kira-kira poinnya. Apakah pembuat orang rasa bersalah, ataukah penghukum, ataukah teman, pemantau, manajer, dan penghukum? Kira-kira, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini, apa? Ini ya? Ya, oke. Jadi kata-kata ini ternyata pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Saya kecewa sekali sama kamu. Jadi orang tuh kayak bersalah sama kita Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum Bapak Ibu, menghukum dia. Bahwasannya dia itu hal yang dia lakukan selalu salah. Ayolah lakukan demi ibu. Nah ini karena terpaksa. Ini teman, dia karena terpaksa karena hal-hal yang memang dilakukan karena ibu itu, bukan karena diri dia, ya kan? Nah harapan kita siswa kita datang lebih pagi, lebih awal tuh karena dia tahu bahwasannya kalau datang terlambat ada hukuman. Bukan kayak gitu mindsetnya, tapi bagaimana caranya saya datang lebih cepat waktu, tidak terlambat Bapak Ibu. Kalau bisa kita pagi-pagi sambutlah mereka itu Bapak Ibu di depan pintu gerbang. Nah lanjut Bu Yan. Restitusinya Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi di restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi siswa kita untuk memperbaiki kesalahannya tadi Pak Jao. Dia untuk belajar memperbaiki kesalahannya dengan karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri lagi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
Next. Sorry, salah. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini tadi intinya ini lebih cenderung kepada proses pendampingannya. Si anak diajak berkolaborasi kepada kita, ya, mengajarkan kepada murid kita mencari solusi. Masalah kamu ini seperti ini, solusinya bagaimana supaya tidak terjadi lagi, tidak berkelanjutan. Membantu murid berpikir orang seperti apa, apakah mereka ingin yang bagaimana, mereka harus memperlakukan orang lain seperti apa. Kita harus mendengarkan juga keinginan mereka. Itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kalau dalam kami guru penggerak Bapak Ibu, ini Pak Jauh, mohon izin Pak Jauh. Ini yang dipelajari, ini kata kunci dalam penanganan siswa sebenarnya ini. Segitiga restitusi. Yang pertama, kita guru ketika ada masalah wajib menstabilkan identitas murid kita dulu. Masalahnya apa? Kendalanya apa? Seperti apa masalah itu? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kepada anak kita, tindakanmu itu benar atau salah ketika berkelahi dalam kelas? Salah, Pak. Terus keyakinan apa yang memang harus kamu lakukan di dalam kelas? Ya tidak boleh berkelahi, Pak, karena merusak apa? Tali persaudaraan segala macam. Menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Nah, tadi saya bilang keyakinan apa yang memang harus diyakini. Selain bukti fisik, surat panggilan orang tua, surat pernyataan itu Bapak Ibu, ternyata surat pernyataan ini memang secara tertulis kuat Bapak Ibu, tetapi apa? Tidak menumbuhkan sifat intrinsiknya. Dia hanya terpaksa karena surat Bapak Ibu. Itu yang harus dirubah paradigma kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bu ya. Nah, penerapan segitiga restitusi, ini ada foto Buci lagi. Nah, ini Buci penanganannya nih. Ini sebagai sampel Bapak Ibu. Jadi konseling Bapak Ibu, lebih konseling ya. Ini artinya tidak guru BK saja loh, wali kelas, guru mapel boleh Bapak Ibu. Jadi saya tekankan ada masalah pada anak di kelas Bapak Ibu, pada saat jam belajar Bapak Ibu berhak membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, ini saya Bapak Ibu. Nah, ini tadi masalah tadi Pak Jaurijar, mohon maaf Pak. Ini saya sama Pak Jauri tadi nanganin itu. Karena luar biasa ekstrim jemput-jemputan Bapak Ibu, jilbabnya lepas anak itu tadi. Nah, ini Bu Yeni ya. Oke, di akhir Bapak Ibu materi ini kembali ke pertanyaan ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika ada siswa yang tidak mentaati peraturan atau membuat kesalahan? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Saya ulangi. Bagaimana Bapak Ibu kalau ada siswa kita tidak mentaati peraturan atau membuat kesalahan? Langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah seperti apa? Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dari depan, dari disiplin, motivasi intrinsik, ekstrinsik, membuat keyakinan kelas, sampai dengan cara menangani siswa yang bermasalah dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kembali kita ke pertanyaan yang saya lontarkan di awal. Bagaimana jika ada anak yang tidak mentaati peraturan atau membuat kesalahan setelah mendapatkan materi? Kira-kira. Ya, kita refleksi Bapak Ibu. Monggo Bu Bas. Nyambung nggak dengan Waduh. Bagaimana jika siswa yang tidak mentaati peraturan atau membuat kesalahan? Kita sebagai guru adalah manajerial untuk siswa. Artinya kita bisa aja kita masalah anak itu kita panggil, kita tanyakan dulu permasalahannya apa, baru nanti kita selesaikan itu. Jadi seperti artinya memang bolak-balik ini ada masalah seperti selama ini misalnya kayak HP hilang. Memang masalah itu tidak segampang yang misalnya sekali ketemu dia akan ketemu, memang pelan-pelan. Jadi nggak bisa juga yang tadi katanya dengan menghukum, dengan kita marah juga nggak akan ketemu. Mungkin kita harus memperhatikan dulu psikologi anak itulah, psikologis anak itu, terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya biar anak itu bisa mengakui kesalahannya. Jadi kalau boleh digarisbawahi, kita mulai menerapkan penanganan siswa bermasalah itu dengan menggunakan restitusi ya Bu ya. Kita gali dulu motivasinya, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanya dulu alasannya, baru kita lari ke konsensus atau keyakinan yang mereka miliki. Seperti itu. Monggo Pak Joko lanjut. Ya, itu terima kasih Bu Basaria atas pemaparannya ya. Jadi lagi-lagi itu Bapak Ibu, itu kembali ke peran kita semua selaku pendidik Bapak Ibu ya, tentang bagaimana sih, saya yakin kita semua bakal nemuin masalah, jangan acuk-acuk anak ribut bawa ke BK, Pak Jauhnya pusing. Nah, nanti satu lagi hilang HP, pusing Pak Jauri. Yang ini belum beres, ini pusing lagi, datang lagi LSM, pusing lagi dia kan. Nah, artinya apa? Kita tangani Bapak Ibu, karena ini bukan masalah anak itu, bukan masalahnya guru BK, masalah kita bersama Bapak Ibu.
Bagaimana caranya kita ada tekad dan kemauan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya yakin Bapak Ibu, dengan cara kayak tadi, tidak ada Bapak Ibu anak gesekan, tidak ada orang tua gesekan Bapak Ibu. Kenapa? Kita mengacu pada tadi, peraturan yang memang kita mengedepankan apa? Menstabilkan emosi anak. Kadang yang emosi orang tuanya kadang Bapak Ibu. Itu ya, itu yang harus hati-hati. Ya. Selanjutnya, hukuman konsekuensi Bapak Ibu. Ini terakhir Bu ya, yang ini. Oke. Di final kita terakhir adalah Bapak Ibu segitiga restitusi. Dalam penerapan hukuman Bapak Ibu ini tidak memutuskan masalah Bapak Ibu, tidak memutuskan masalah Bapak Ibu, malah menimbulkan hal baru Bapak Ibu, masalah baru. Yang benar adalah kalau kata Bu Triwayuni adalah konsekuensi Bapak Ibu. Contoh, saya kemarin ikut kita belajar, kalau anaknya telat Bapak Ibu masuk, Bu maaf telat, kita nggak tahu masalah di jalan apa. Ya konsekuensinya apa? Anak terlambat ketinggalan pelajaran. Bagaimana cara menanggulanginya? Ya jam istirahat dia terpotong untuk menyusul pelajarannya. Seperti itu kalau mudah. Kadang kita nih, udahlah saya mau istirahat juga. Nah kan kayak gitu. Jadi apa kebutuhan anak ini nggak akan terpenuhi Bapak Ibu? Karena dia mempunyai hak yang sama. Ya, seperti itu. Ini udah ya mentok ya Bu? Oh ini kemana nih kok? Oh ini. Nah. Ini apa nih? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini sifat perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi suatu harus terjadi, ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu hanya sementara Bapak Ibu, ya. Nah kemudian anak-anak membenci kedisiplinan. Ini anak-anak menghargai kedisiplinan. Kita menggali sifat intrinsiknya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah dan seterusnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah sesi berbagi pada hari ini? Ini terakhir Pak, mohon izin Pak agak terlambat. Bapak Ibu, kami butuh bantuannya Bapak Ibu. Jangan kami memaparkan ngawur ngidul, ya niat baik kami, berbagi baik kami, kontribusi baik kami. Harapannya ada refleksi Bapak Ibu yang didapat pada hari ini. Ya, silakan kepada Bu Uci. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang ingin mengungkapkan perasaan Bapak Ibu semua setelah mendengarkan penyampaian kami bertiga? Ya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Ya, oh iya silakan Pak Jauri. Pak Jauri ini perasaannya banyak betul ini kayaknya. Boleh. Terima kasih Pak Joko, Bu Uci. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah sesi berbagi pada hari ini? Kegiatan ini tadi ya? Iya Pak. Kalau menurut saya Pak Joko dan Ibu, kesannya setelah berbagi tadi digurui Pak ya? Yang jelas sangat bagus sekali lah ya. Positif sekali. Ada Pak aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Kenapa saya katakan positif? Ya karena sedikit demi sedikit memang kuncinya di kurikulum Merdeka ini terutama itu memang kita menuntut kesadaran siswa itu sendiri. Jangan selalu dipaksakan seperti menegakkan disiplin itu mereka merasa terpaksa terus. Jadi yang kita tumbuhkan di sini kalau menurut saya kesadaran dari siswa itu sendiri atau objek dari peraturan itu sendiri baik siswa maupun kita sendiri juga. Itu adalah kesadaran intinya. Jadi mungkin itu kesannya. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf, itu yang saya rasakan Pak Joko. Dan terima kasih banyak. Kami yang terima kasih nih Pak Jauri. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Jauri ini. Guru senior. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin merefleksikan dirinya setelah mendengarkan atau memperhatikan paparan modul kerja kami di Guru Penggerak Bapak Ibu. Ada Bu Endang? Bu Endang? Ada ya? Refleksi. Apa yang Bu Endang dapat sih tentang setelah mempelajari modul ini? Nih Bu Endang. Pakai perasaan terus Bu Endang ya? Ya, perasaan setelah sesi berbagi hari ini saya cukup senang karena ada ilmu yang baru yang didapatkan untuk kelanjutan di kelas saya nanti. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Endang. Yang lain Pak Ari mungkin Pak Ari lebih cenderung kalau kami butuh masukan untuk kami Pak Ari. Masukan untuk kami Pak Ari sebelum nanti diakhiri. Masukan ke depan tentang pemaparan kami ini Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Joko.
Singkat saja, kalau ditanya perasaannya yang senang karena rame-rame, ceria ya kan. Ada info, ilmu baru, informasi baru, termasuk juga penyegaran. Sebenarnya saya yakin dulu waktu kuliah tuh juga dapat kayak ginian terus lupa. Memang harus selalu diingatkan lewat yang seperti ini Pak Joko. Kemudian karena kita bekerja di lembaga persekolahan ya, yang bentuknya memang seperti ini, batasannya seperti ini, ruang dan waktunya seperti ini, maka hal-hal seperti ini kan seperti apa namanya, kalau saya dibilang aksesoris hiasan ya aksesoris hiasan itu kan sifatnya membuat keindahan, menambah keindahan Pak Joko. Nah, semoga ini nanti menambah keindahan kita semua di SMA Negeri 2 Kota Agung. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ari, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini mengingat waktu, saya yakin Bapak Ibu udah gelisah dan ada sesi foto tadi ya Pak ya, nanti ya. Kita bersama enggak? Oh, enggak ada. Ya. Oh, Bapak aja yang foto begitu. Ya udah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup Bapak Ibu tentang sesi materi saya, tadi kami kolaborasi bertiga, ini disuruh fasilitator boleh kolaborasi Bapak Ibu, itu keuntungan guru penggerak kami bertiga. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketersinggungannya bahasa kami bertiga, dan saya selaku murid Bapak Ibu mohon maaf, tolong dukung kami, tolong support kami untuk lebih berkembang Bapak Ibu. Dan saya yakin kami mendorong Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang belum terpanggil guru penggerak, ini ada kesempatan pintu gerbang emas Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semuanya. Sekali lagi, kami bertiga, saya Yeni Suntari, Bapak Joko Triyono, dan Ibu Restiana Lusikarsari mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk berbagi dengan kami tentang modul 1.4 budaya positif. Intinya, di akhir pertemuan kita hari ini, mari kita ciptakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Guru penggerak